Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak kelas 3 sampai kelas 5 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul ya, bertatap muka di acara atau di pembelajaran jurnalis cilik ya, di program ekstrakurikuler SD Muhammadiyah 1 Tegalan Surakarta. Ini di ekskul yang pertama atau di jam pertama di hari Jumat ini ya, dengan kode yang dari Pak Danar ya. Jadi yang kode ini itu ekskul jurnalis, olimpiade mat dan bahasa Inggris ya kalau nggak salah ya. Jadi kode Zoom ini khusus untuk jurnalis, mat dan bahasa Inggris gitu ya. Jadi ini jam pertama, nanti selanjutnya masih ada bahasa Inggris dan matematika. Oke, ada juga kode-kode yang lain ya dengan ekskul yang sudah ditentukan ya. Baik, salawat dan salam selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kelas 3 sampai kelas 5 yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini kita akan sedikit mengulang ya, mereview kembali materi-materi yang kemarin, yang pada hari ini anak-anak mungkin belum sempat mendengarkan ya, atau belum melihat. Jadi nanti Pak Dana akan mengulang kembali materi-materi yang sudah Pak Dana sampaikan di waktu lalu ya. Ini sudah pertemuan keempat ya, ketiga atau keempat ya. Oke ya, ini pertemuan keempat. Kemarin yang minggu kemarin Pak Dana tidak mengisi karena ada keperluan ya di sekolahan. Ini yang keempat ya. Oke. Nanti Pak Dana akan share ya, akan share screen-nya materi mengulang ya, mengulang dari yang kemarin. Terus bagi anak-anak yang kemarin belum sempat mengerti tugasnya, ini ada beberapa anak ya yang sudah Pak Dana catat, yang sudah mengumpulkan. Sementara memang baru 2 tugas ya. Yang tugas pertama adalah clipping ya, clipping tentang berita ya. Clipping berita viral dengan memperhatikan keterangan 5W1H. Apa itu 5W1H? Ya, itu ada keterangan what, where, when, why, dan who ya, ditambah satu hanya how gitu ya. Jadi apa? Jadi peristiwanya itu mengambil di surat kabar atau di majalah, dengan memperhatikan itu tadi, itu surat kabarnya apa, kejadiannya di mana, terus apa yang terjadi gitu kan ya, terus tanggal berapa, dan bagaimana kok peristiwa atau berita tersebut bisa terjadi. Nah itu mempertimbangkan itu kemarin. Beritanya sudah Pak Dana lihat hasil kirimanmu ya kemarin, beberapa, belum semuanya juga. Nanti bisa dicek ya, Pak Dana akan bacakan yang sudah ada Keanu Zaki, itu sudah tugas 1-2. Sambil Pak Dana cek ya. Diandra Nafisa sudah mengumpulkan ya tugas 1-2. Farah Dianti juga sudah ya. Gibran belum. Arsaha Virendra masih 1 ya. Nanti kalau Pak Dana salah bisa diklarifikasi ya. Terus ada Rafif ya, Liano atau Ino itu sudah komplit. Kiana belum. Daiva komplit. Ainun komplit. Kimi komplit. Alvin baru 1. Kemudian Naifa komplit. Alia itu belum. Alia 4B ini ya. Alia 4B, oke. Terus Restu baru 1.
kemudian ada Muhammad Dhani baru 1, Deva Maharani baru 1, Raihan Arfansyah ya baru 1, Raisa Zain ya enggak ya, Yusuf Raihan komplit, Farah komplit, Yumna komplit, Keiko komplit, Nipuri komplit, Kanaya komplit, Nafisa komplit, terus Afi 1, Gaida komplit. Terus ada beberapa nama yang belum Pak Dana rekap ya dari hasil kemarin. Nanti Pak Dana rekap dulu ya. Kemarin soalnya yang sudah Pak Dana rekap itu yang apa namanya di awal-awal itu ya, di awal-awal sebelum pelaksanaan ekstra itu baru Pak Dana rekap. Jadi nama-nama yang kemarin menyusul itu belum sempat terekap ya namanya. Nanti bisa terekap, tapi Pak Dana sudah mendapatkan data dari kalian. Seperti yang Pak Dana sudah lihat di sini ada Nadira gitu ya. Itu datanya belum Pak Dana masukkan di sini. Tapi nanti sudah ada datanya di flashdisk. Baik, nanti untuk yang lainnya bisa menyusulkan ya, bisa menyusulkan atau nanti kalau kurang jelas bisa di WA saja, tugasnya apa Pak, tugasnya apa gitu ya. Baik, Pak Dana akan munculkan di sini ya share screen-nya. Ini yang kemarin Pak Dana akan share screen yang pertama ini tugas layout-nya ya, ini dia. Ini contoh ya, contoh dari Pak Dana. Tugas melayout atau menata ya, menata isi dari berita. Ya, di sini ini contoh dari Pak Dana saja, bisa bermacam-macam ya. Jadi bisa kreasi kalian masing-masing mau nata di sini, fotonya tidak harus di sini ya. Foto mungkin di sebelah bawah atau foto di sebelah kiri. Terus judul ini di atas. Kemudian ada teks pengantar di sini ya. Teks pengantarnya mungkin tulisan yang gede-gede itu, headline-nya ya, atau berita utamanya nanti tentang apa isinya di sini. Atau tidak harus di sini boleh ya, boleh di samping kanannya ya. Jadi ini hanya contoh dari Pak Danar, tidak pakem seperti ini ya. Itu boleh kreasi dari layoutnya masing-masing ya, yang menurut kalian menarik gitu kan. Nah, kemarin sudah Pak Danar lihat beberapa ya, judul, teks pengantar, foto yang mewakili isi berita misalkan gitu ya. Terus ini isian beritanya di bawah ya, isi beritanya di bawah sini. Nah, ini contoh-contoh dari Pak Danar tentang layout ya, layout sebuah halaman surat kabar atau majalah atau artikel-artikel yang lain ya. Jadi layout ini termasuk juga hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam penyusunan media cetak ya atau media di online juga ya. Jadi diatur sedemikian rupa agar pembaca itu dengan mudah menangkap apa yang disampaikan di berita ini. Jadi bisa jadi gini, ada yang membuat judulnya kecil. Nah, gimana kok membuat judul kecil misalkan? Orang mau baca, ini judulnya apa gitu kan, malah mencari-cari gitu ya. Judulnya di mana toh gitu. Nah, biasanya judul itu ditulis besar gitu. Fontnya itu ya, ukuran huruf besar-besar. Jadi orang bisa lihat ya, tentang banjir di Sukoharjo misalkan, atau pohon tumbang di Jalan Slamet Riyadi. Judul utamanya seperti itu ya. Kemudian ada teks pengantarnya di sini ya, pengantar untuk mewakili isi berita yang akan disampaikan nanti ya. Misalkan tadi ya, pohon tumbang di Jalan Slamet Riyadi. Nah, isinya di sini penjelasan dari judul tadi ya, sedikit ya. Pohon bertumbangan ya, atau pohon ranting pohon patah ketika hujan mengguyur seharian. Nah, di sini pengantarnya. Kemudian fotonya apa di sini? Fotonya pohon yang sudah tumbang menimpa misalkan mobil di situ atau menimpa jalan sehingga jalan tersebut terhalangi. Nah, itu ya, itu foto yang mewakilinya. Kemudian baru isiannya di bawah. Atau dibalik juga boleh ya. Isi beritanya di samping sini, fotonya di tengah besar sini ya. Nah, fotonya di sini. Jadi ini tidak pakem ya.
contoh saja, contoh layoutnya. Yang penting memang mempertimbangkan judul itu ya jangan kecil-kecil misalkan gitu. Judul jangan kecil, teks pengantar atau fotonya juga foto isi beritanya tentang pohon tumbang, tapi fotonya tentang otomotif ya, mobil modifikasi misalkan. Kan nggak nyambung. gitu. Jadi disesuaikan antara judul, foto dan isi beritanya harus klop semua ya. Itu berkaitan dengan layoutnya ya, berkaitan dengan tugas layout kemarin yang sudah Pak Dana sampaikan. Oke. Selanjutnya akan Pak Dana share berikutnya ya tentang materi. Nah, ini dia. Oke. Ini dasar-dasarnya ya. Dasar-dasar dari jurnalistik. Oke, bisa dilihat gambarnya. Kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya. Oke, untuk yang kemarin ya, jurnalistik definisinya, padahal kemarin jelaskannya dari Prancis ya, jour gitu ya. De jour, Prancis gitu ya. Ini ada kata-kata istilahnya ya, pertama kali jurnalistiek gitu ya, dari Belanda. Kemudian ada jurnalisme dari Inggris, ada jurnalisme dari Prancis ya. Kemudian Jepang, ini tulisannya apa? Ada yang bisa baca Jepang nggak ini? Tulisannya apa ini? Kemudian ada akar katanya ya, diurma, harian, atau jour itu ya, jour dari Prancis kemarin ya, de jour kemarin. Kegiatan membuat laporan harian mulai dari tahap peliputan sampai dengan penyebarannya. Penyebarannya apa maksudnya? Disebarkan ya melalui media cetak, media online yang sudah ke tangan kita sampai kita bisa membaca ya. Disebar maksudnya. Jadi kita harus mencari berita tadi dilaporkan ya oleh seorang siapa? Yang melaporkan berita siapa namanya? Wartawan atau reporter ya. Wartawan yang melaporkan kemudian ditulis kemudian disusun kalimat tersebut ya, kemudian setelah melalui proses edit dan lain-lain baru dicetak dan disebarkan ya, prosesnya seperti itu. Sama seperti di majalah Tunas Melati ya, memang jurnalis ini akan Pak Danar arahkan ke nanti redaksi Tunas Melati ya. Jadi Pak Danar anggap ini anak-anak atau teman-teman yang ikut jurnalistik itu bagian dari redaktur majalah Tunas Melati. Sudah biasa kalian terima setiap semester, setelah mendapatkan rapot itu pasti kalian dapat majalah ya. Nah, menganggap kalian yang ikut jurnalis sebagai redaktur majalah Tunas Melati. Oke ya. Jadi kalian nanti bisa melihat ya, bisa mengamati bagaimana isian-isian dari majalah Tunas Melati tersebut ya. Syukur-syukur nanti bisa Pak Danar minta untuk menilai ya, Nah, anak ini gimana halaman sekian gitu misalkan. Nah, anak ini gimana halaman 7 sudah oke atau belum misalkan gitu ya. Jadi Pak Danar akan cerita sedikit tentang majalah Tunas Melati ini ya, dari proses awalnya. Itu pertama Pak Danar akan menentukan tema dulu ya. Dari timnya Pak Danar itu akan menentukan tema nanti majalah edisi 70 apa sih gitu kan. Temanya apa? Sudah ketemu tema, kemudian Pak Danar susun ya. Kemudian Pak Danar susun rubrik-rubrik atau topik-topik ya yang nanti akan ada di majalah tersebut ya. Misalkan pengalamanku, atau misalkan hobi, atau kuliner, atau kesehatan ya. Itu rubrik ya. Rubriknya banyak sekali. Nah, kemudian Pak Danar tentukan rubrik-rubrik itu untuk diisi oleh nanti yang mau ngisi. Nah, kebetulan yang ngisi kan kalian ya. Yang ngisi itu kalian semua anak-anak SD Muhammadiyah 1 yang sudah ditunjuk oleh Bapak Ibu Wali
kelasnya masing-masing. Sementara ini memang yang ditunjuk sesuai dengan wali kelasnya, 2 sampai 3 anak ya setiap kelas. Jadi Pak Danar menghitung 2 dikali 24 kelas ya, 2 dikali 24 ada berapa? Ada 48. Nah, dari 48 berita atau 48 materi dari kalian semuanya, nanti Pak Danar sortir dulu ya, sortir atau dilihat, dicek dulu ya, isiannya sudah betul atau materinya sudah sesuai dengan anak-anak atau belum. Baru kemudian Pak Danar membuat layoutnya ya, baru kemudian Pak Danar dan teman-teman membuat layout tadi ya, susunan tata letaknya berita nanti. Setelah itu baru Pak Danar masukkan ke percetakan. Nah, baru Pak Danar masukkan ke percetakan. Percetakannya di mana? Ada di Kartasura sana ya. Setelah masuk ke percetakan, Pak Danar menunggu ya, sembari yang editor atau layout tersebut menyusun ya. Pak Danar menemani dia menyusun untuk meletakkan foto kalian, isian berita kalian atau isi artikel kalian sudah bagus atau belum. Nah, setelah semuanya selesai ya, setelah semuanya tadi 48 berita tadi ya dari kalian terkumpul dan sudah disusun, itu di print dulu ya, di print sebelum jadi majalah tadi, di print untuk kita apa? Untuk kita cek kembali ya, untuk cek kembali apakah sudah sesuai atau mungkin ada kata-kata yang belum sesuai, masih kita edit. Setelah semuanya sudah diedit dan merasa sudah fix betul ya, baru kita tekan untuk cetak ya. Silakan dicetak Mas, percetakan gitu ya, misalnya kita gitu ada kode, silakan Mas bisa dicetak. Kemarin kita sudah mengecek isiannya sudah bagus, sudah betul. Nah, baru dicetak. Proses cetak biasanya kurang lebih 3 hari ya sampai 4 hari. Baru setelah itu jadilah majalah yang sudah diterima kalian setiap semester itu. Ya, itu berkaitan dengan redaksi ya atau penerbitan majalah Tunas Melati. Ini dia, pada lanjutkan ya materinya jurnalis itu kan kemarin sudah ya, jurnalistik. Kegiatan penyiapan, ini ada yang mengorek-orek ya, pada hapus dulu ya, nanti nggak kelihatan. Oke, ini ya pengertiannya. Kegiatan penyiapan, pencarian, penyuntingan, dan penulisan. Dan lagi ya, penyampaian informasi tertentu kepada masyarakat melalui media tertentu ya. Jadi sekarang medianya banyak ya. Bisa media cetak dan media online ya. Media cetak dan media online. Bisa berupa majalah, bisa berupa koran ya, surat kabar, atau bisa melalui yang lain ya. Mungkin buku artikel atau bunga rampai gitu ya. Jadi apa jurnalistik itu? Ini ya, kegiatan penyiapan, pencarian, penyuntingan, penulisan, dan penyampaian informasi tertentu kepada masyarakat melalui media tertentu. Nah, itu ya. Jika kalian melihat tayangan televisi ya, berita ya, biasanya kan ada ya berita yang melaporkan kejadian di daerah tertentu misalkan ya. Di situ ada namanya reporter atau pelapor berita. Pas di tempat kejadiannya ya. Biasa kita lihat mbak-mbak atau mas-mas ya yang sedang membacakan atau melaporkan kejadian, belakangnya masih banjir misalkan ya. Nah, dia lagi ada di lokasi kejadian atau sedang ada di lokasi peristiwa kebakaran atau kecelakaan. Nah, dia pas di tempat kejadiannya melaporkan langsung gitu ya. Nah, biasa kalian lihat ya di TV-TV tentang pelaporan berita atau reporter yang sedang bertugas untuk melaporkan kejadian. Nah, itu tugas dari wartawan atau reporter ya di lapangan. Oke, lanjut.
Yumna, coba Mbak Yumna. Coba Pak Dana minta bacakan ini. Ya, Mbak Yumna membaca arti jurnalistik. Silahkan Mbak Yumna. Arti jurnalis. Oh ya. Kegiatan, penyiapan, pencarian, penyuntingan, dan penulisan, dan penyampaian informasi tertentu kepada masyarakat melalui media tertentu. Oke, terima kasih Mbak Yumna. Oke, pada lanjutkan. Nah, ini ya, medianya apa aja medianya? Ya, tadi ada media cetak, ada radio. Nah, di tempat kita ada radio ya, namanya apa? Radio Solo Belajar. Nah, waktu itu mamanya Yumna sudah pernah Pak Dana mintai keterangan di radio waktu pengambilan modul apa ya. Pak Dana minta mamanya Yumna untuk memberikan pernyataan ya waktu itu, pernyataan tentang pandemi COVID ini yang semakin berkepanjangan. Adalah minta waktu itu mamanya Yumna untuk memberikan sedikit pernyataan atau ya solusi-solusi bagaimana menanggapi pandemi COVID ini ya melalui radio. Nah, kemudian kita juga punya radio Solo Belajar. Kapan-kapan nanti teman-teman bisa Pak Dana libatkan ya siaran ya di radio Solo Belajar. Oke ya, sedikit-sedikit ya sambil belajar cetak-mencetak atau menulis informasi berita, dan juga bisa menyiarkan sebuah berita ya nanti lewat radio RSB ya. Nanti Tanisa bagaimana Pak Dana beritahu ya, mungkin Pak Dana undang ke sini atau lewat rumah, lewat Zoom seperti ini ya, tapi disiarkan di radio Solo Belajar. Oke gitu ya. Terus ada media apa lagi? Ada media televisi ya, media televisi yang biasa kalian lihat ya. Punya televisi semua ya di rumah. Ada yang terakhir jurnalis online ya, online. Ada berita online ya. Biasanya dari Tribun atau apa ya. Banyak sekali sekarang berita-berita online. Cetak, radio, televisi, dan online ya. Itu beberapa media yang dipakai oleh wartawan untuk menyebarkan tadi ya, untuk menyebarkan laporan berita yang sudah didapat. Oke, lanjut. Nah, termasuk dalam cakupan jurnalis ada apa aja? Nah, ada pimpinan umum ya, pemimpin umum. Kalau di padahal bilang Tunas Melati ya, kalau di Tunas Melati itu pemimpin umumnya dalam hal ini Ibu Sri Sayati ya, pemimpin umumnya Ibu Sri Sayati. Pemimpin redaksinya siapa? Pak Danar sendiri ya. Pak Danar pemimpin redaksinya, kemudian wakilnya siapa? Kebetulan di sini tidak ada wakilnya ya, langsung ke redaktur. Redakturnya itu ada Pak Imam, ada Pak Jaka, ada Bu Win, ada Pak Dwi Jatmiko gitu ya. Kemudian ada koordinator liputan ya, ada Pak Baruno gitu kan. Ada reporter. Nah, reporternya biasa kita menggunakan wartawan cilik ya. Kalian pernah mendengarkan wartawan ciliknya SD Muhammadiyah 1? Di sini kayaknya ada ya, Mbak Nafisa itu ya, Mbak Nafisa itu termasuk di wartawan cilik ya. Terus ada editornya ya, editornya itu ada waktu itu Pak Eksanto ya. Kemudian ada Pak Pinggir juga. Terus fotografernya Pak Jaka sendiri juga. Kemudian kameramen ada Pak Lilik juga ya. Ini beberapa cakupan jurnalis. Oke, lanjut. Ada pendefinisian ya, yang kuno. Ini menurut John B. Bogart ya, Kepala Deskotaan The New York Sun. Tapi bagaimana jika yang digigit anjing seorang tokoh, artis atau public figure ya? Jadi berita adalah informasi tentang sesuatu yang baru. Berita adalah informasi tentang sesuatu yang baru, penting dan menarik. Sesuatu bisa berupa fakta, peristiwa, informasi, pendapat, atau gagasan. Nah, ini dia. Tadi yang sudah sampaikan ya, ada 5W1H. 5W1H. What ya? What, dengan who, where, when, why, dan how. How. Ini satu H-nya di sini, hanya how.
What-nya itu apa? What? Apa yang terjadi ya dalam suatu peristiwa? Apa yang terjadi? Misalkan gunung meletus. Nah, what gitu ya. Dia termasuk ke what. Apa yang terjadi? Gunung meletus ya. Gunung Merapi meletus misalkan. Kemudian who? Siapa yang terlibat di dalamnya ya? Siapa yang terlibat? Terus where? Di mana terjadinya? Di mana? Gunung Merapi di mana? Di daerah Magelang ya. Boyolali Magelang ya. When, kapan? Misalkan hari ini. Ya, hari ini tanggal berapa? Tanggal 5. Ya. Tanggal 5, betul. Iya, tanggal 5 gitu kan. Kapan? Tanggal 5 Februari, lengkap ya. 5 Februari 2021. Misalkan. Why? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, dijelaskan ya. Mengapa? Dikarenakan ini gitu ya. Ada alasannya. Kalau kecelakaan, mengapa peristiwa itu terjadi? Dikarenakan hujan ya, sehingga jalan menjadi licin dan jarak pandang mobil terbatas. Jadi terjadilah kecelakaan di jalan tol misalkan ya. Terus bagaimana terjadinya? Nah, kemudian dijelaskan ya. Bagaimana terjadinya dijelaskan. Awal mulanya hujan mengguyur, kemudian banyak kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Tiba-tiba ada mobil box di depan yang menghalangi pandangannya gitu kan. Dan jarak pandang terbatas dikarenakan hujan turun dengan deras. Nah, kebetulan kecepatan mobil sekitar 80 km per jam gitu kan. Sehingga ketika mobil di depannya berhenti, tidak bisa dielakkan, mobil yang bagian belakang kemudian menghantam mobil di depannya. Nah itu ya, itu how-nya ya, atau bagaimana terjadinya. Jadi ada ini 5W1H, ini poin-poin pokok ketika kita mau menulis berita. Ya, ini tidak boleh lupa atau ini tidak boleh hilang salah satu ya, karena ini sudah menjadi poin pokok dalam kegiatan jurnalis ya. Jadi ini tidak boleh ditinggalkan ketika kamu mau menyampaikan informasi ya. Misalkan Mbak Alvin ya mau melaporkan peristiwa di rumahnya. Nah, harus meliputi ini ya, harus meliputi 6 unsur ini ya, 5W1H ini. Apa yang terjadi, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, gitu ya. Jadi semuanya harus meliputi 6. Angle-nya bagaimana? Sudut pandang wartawan saat menulis berita. Kemudian pertanyaan besar yang akan dijawab dengan berita itu. Ya, angle-nya di sini ya. Ini poin-poin utamanya. Ini ada media-media di bawah sini ya, ada media-media televisi ya, ada MNC, ada Metro, ada NTV, gitu ya, ada TV One. Oke, ini media-media di televisi. Nah, kriteria beritanya bagaimana? Nah, harus ditentukan agar beritanya banyak pembacanya ya. Biasanya ada trik ya, ada trik atau ada kriteria-kriteria tertentu ya. Ini kebetulan gambar di sini sebuah peristiwa di India biasanya. Ini India. Ini India yang mana mengendarai kereta tapi kurang safety ya, tidak memenuhi aturan, jadi semuanya memplek di bodi kereta ya. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini berita-berita menarik kemudian bisa ditulis dan seperti ini ya kriterianya ya. Baru, jadi itu berita baru ya. Memang belum pernah diliput ya. Belum pernah ada liputan tentang peristiwa itu ya. Jadi istilahnya kriteria berita baru ya. Kemudian berita luar biasa ya. Luar biasa. Jadi hal-hal yang tidak biasanya gitu ya. Biasanya orang naik kendaraan, jalan, mobil, ini nggak biasa. Pergi ke sekolah naik helikopter misalkan, atau pergi ke sekolah naik tank. Ini tidak biasa ya, luar biasa ya. Jadi pergi ke sekolah di jalan raya tidak naik yang biasa-biasa saja, tapi naik kendaraan militer ya, naik tank. Gitu. Atau beritanya penting.
beritanya penting, menarik, ya, menyangkut kehidupan manusia atau mengandung kebenaran. Nah, ini kriteria-kriteria berita yang biasa disampaikan di kegiatan jurnalis. Nah, kemudian gimana? Berita dapat diukur ya, kekuatannya bagaimana? Mengecek apakah sebuah berita itu memenuhi kriteria di atas tadi ya. Kriterianya apa aja tadi ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kriteria ya. Mengecek beritanya sesuai enggak dengan kriteria tersebut. Sesuainya bagaimana? Ya, memiliki nilai aktualitas atau ada unsur baru ya, menarik atau penting dan menyangkut kehidupan manusia ya. Nah, atau gini, tidak semua berita mempunyai 5 kriteria di atas sekaligus ya. Ada kalanya hanya salah satu saja ya. Jadi hanya salah satu saja, 2 atau 3 kriteria. Jadi tidak 6-6-nya tadi ya. 1 kriteria pun sudah cukup ya menjadi berita yang layak disiarkan sesuai kepentingan pemirsanya. Nah, kemudian kalau di majalah Tunas Melati, ini kan majalah khusus untuk kalangan SD Muhammadiyah 1 ya. Itu memang didesain khusus untuk anak-anak, ya, khusus untuk siswa-siswi SD Muhammadiyah 1. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dibaca oleh orang-orang dewasa juga ya. Jadi dari tim redaksi menyesuaikan majalah Tunas Melati itu untuk kepentingan anak-anak ya, untuk pembelajaran, untuk media informasi dan lain-lain ya, sebagai wadah kreativitas juga ya. Jadi bisa untuk semua umur. Nah, kriterianya bagaimana? Kriterianya tadi ya, unik ya, menarik. Jadi pada milih unik, menarik. Kemudian tadi ya, beritanya dipilih 1 kriteria saja nggak apa-apa ya. Mungkin yang baru saja, atau yang ingin luar biasa, atau yang penting, menarik, atau yang bagaimana ya. Itu disesuaikan dengan pemirsanya. Atau di Radio Solo Belajar ya. Radio Solo Belajar juga media radio untuk semua ya, semua. Sebenarnya kita fokuskan ke media pembelajaran ya. Jadi kita lebih banyak ke media pembelajaran, tapi bisa dinikmati oleh semua kalangan ya, anak-anak atau remaja atau orang dewasa. Oke, lanjut ya. Masih berapa menit? Masih kurang lebih 10 menit ya, nanti kita sampaikan sebentar lagi. Nilai kekuatan berita, ada kedekatan, ada dampak, ada imediat, ada relevan, dramatis, menghibur ya, atau mengandung konflik, ketokohan, langka, berakibat pada orang banyak, kontroversi, atau kekuatan gambar ya. Oke, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Nah, begitu ya dasar-dasar jurnalis ya. Nanti materi ini Pak Danar sampaikan atau Pak Danar kirim ya ke WA untuk ditindaklanjuti ya. Bisa kamu print atau tidak di print juga boleh ya. Untuk materi biar lebih matang ya. Ini alhamdulillah sudah 30 anak ya sudah bergabung di ekskul jurnalis. Mulainya jam 8 ya. Jadi besok anak-anak biar tidak ketinggalan ini ekskulnya dimulainya jam 8. Insya Allah jam 8 lewat 5 lah ya, jam 8 lewat 5 atau jam 8 maksimal 8 lewat 10 kita mulai ekskul jurnalis. Oke anak-anak, ada pertanyaan silakan, atau mau melaporkan sebuah peristiwa di tempatmu dipersilakan ya, atau mau cerita-cerita silakan, atau mau tanya-tanya monggo gitu ya, sampai saja, relax saja, oke? Atau mau ke belakang mau minum dulu silahkan. Boten Pak. Oh boten. Pak Danar. Ya, Mbak Nafisa, gimana Mbak Nafisa? Tugas hari ini apa? Tugas hari ini belum ya, tugas hari ini belum Pak Danar sampaikan. Sementara masih 2 tugas yang kemarin dulu ya, yang clipping sama layout ya.
sambil biar nanti yang lainnya tidak terlalu banyak ya. Ini soalnya yang baru bergabung juga banyak ya. Jadi sementara masih 2 tugas. Nanti kalau ada tugas berikutnya Pak Danar sampaikan lewat WA. Oke ya. Kemungkinan besok tugasnya adalah yang layout sudah kamu bikin ya. Tapi ini gambarannya ya. Jadi layout yang sudah kamu bikin nanti diisi oleh artikel ya, atau diisi oleh materi-materi yang ingin kalian sampaikan. Jadi layout yang sudah bikin, oh letaknya judul di sini, oh letaknya gambar di sini, oh letaknya tulisan di sini. Nah itu nanti kamu isi dengan berita atau Assalamualaikum, Pak. tulisan kamu di tempat layoutnya itu ya. Tapi itu nanti Pak Danul sampaikan kemudian ya, tidak hari ini. Yang untuk hari ini Pak Danul khusus ingin mengulang kembali tugas-tugas yang teman-teman atau anak-anak yang kemarin belum dikumpulkan ya. Jadi biar semua terkumpul dulu. Jadi nanti yang masih tidak terlalu banyak tugasnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dipersilahkan. Atau ada yang mau curhat? Boleh. Saya bentar. Pak Danar. Ya, Mbak. Siapa ini? Mbak Kimi? Ya, maaf telat, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti materinya Pak Danar sampaikan ya di grup materi ini tadi ya. Ada yang lain? Dipersilakan. Sudah pukul 8:50. Mbak Afarah mau tanya apa? Atau Mbak Iva mau tanya apa? Belum? Oke, ini sudah 32 ya partisipan. Oke, kalau tidak ada, saya kira Pak Dana cukupkan sekian ya. Nanti Pak Dana kasih waktu 10 menit sebelum jam 9 ya untuk kegiatan ekstra berikutnya soalnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Dana cukupkan sekian ya materi jurnalis pada hari Jumat ini ya. Akan Pak Dana lanjutkan di jurnalis mendatang dengan materi-materi baru atau tugas-tugas baru ya. Jika ada kurangnya mohon maaf Pak Danar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kapan masuk sekolah, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.